Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Pada Oktober 2005 lalu, papa saya meninggal. Pada saat itu, mama saya memiliki 2 orang anak. Koko saya yang masih berumur 5 tahun dan saya yang masih berumur 3 tahun. Adik saya saat itu belum lahir, bahkan belum diketahui keberadaannya. Dan saat pulang dari ibadah penguburan, mama saya merasa ada yang berbeda dengan dirinya. Dan pada saat mama saya melakukan tes, ternyata beliau sedang mengandung. Sebagai seorang wanita, saya mengerti sekali perasaan yang dihadapi mama saya. Bukan hal yang mudah untuk mengandung dan membesarkan anak di zaman seperti ini. Mama saya sangat memikirkan, apabila melanjuti kehamilannya, maka banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari gizinya, susu, popok bayi, dan berbagai kebutuhan orang hamil pada umumnya. Awalnya mama saya ingin melakukan kuret kandungan. Menurut saya hal tersebut sangat realistis. Tidak mudah membesarkan 3 orang anak seorang diri. Mama saya hanya lulusan SMA. Jika dilihat dari kacamata manusia, hal tersebut sangat sulit. Belum lagi untuk sekolah, jajan, kebutuhan sehari-hari, dan masih banyak lagi. Namun kasih Tuhan sangat dinyatakan. Tidak lama dari pergumulan tersebut, di gereja ini, GKBJ Taman Kencana mulai terbentuk komsel. Di dalam komsel tersebut, mama saya kembali dikuatkan dan didukung untuk melanjuti kehamilannya. Kehidupan saya, Koko, dan adik saya sebagai anak yang dibesarkan oleh single parent tidak sampai di sana. Secara khusus, saya akan menjelaskan bagaimana kasih Tuhan menolong kehidupan saya. Walaupun saya tidak memiliki figur seorang ayah yang utuh, namun Tuhan terus menarik saya dengan kasih-Nya, dan kasih Tuhan sangat cukup bagi saya. Pada saat duduk di bangku taman kanak-kanak atau TK, di situ adalah awal mula saya merasa kehilangan figur seorang ayah. Pada saat sekolah dan berakhir tahun ajaran, di situ kita akan mengambil rapot. Teman-teman saya yang lain kalau ngambil rapot pasti diambil, entah sama papa atau mama, atau bahkan keduanya turut hadir. Ketika guru saya menanyakan siapa yang akan ambil rapot kepada saya, di situ saya baru nyadar bahwa orang tua yang saya miliki hanya satu, yaitu mama saya. Mama saya kerja dan sulit sekali untuk mendapatkan izin dari bosnya. Saya berpikir, coba aja kalau papa masih ada. Papa yang kerja dan mama yang bisa ambilkan saya rapot. Singkat cerita, saat saya mengalami masa peralihan dari SMP ke SMA. Di sana adalah fase dewasa kita. Fase di mana kita mulai mengenal lawan jenis, mulai mencari jati diri. Pembentukan pola pikir dan karakter. Saya mulai mempelajari dan menyadari bahwa anak perempuan yang kurang atau mengalami peran ayah dalam hidupnya akan sangat mempengaruhi perkembangannya dan sangat berpotensi untuk mengalami pergaulan bebas. Mereka mudah rusak karena mereka cenderung merasa kesepian, tidak memiliki pandangan yang tepat kepada diri sendiri, kurang percaya diri dan merasa dirinya kurang itu secara individu dan masih banyak lagi. Hingga suatu ketika saat saya ditanya dengan teman dekat saya yang kebetulan juga dia dibesarkan oleh seorang single parent. Dia bertanya kepada saya gini, "Step, lu kan gak ada apa-apa ya? Lu kehilangan figur itu sepanjang hidup lu, tapi kok lu baik-baik aja? Maksudnya saya gak ngerokok lah, clubbing, atau pacaran sana-sini. Kenapa kok bisa gitu?" Pertanyaan tersebut membuat saya berpikir kembali dan kembali merenungi. Iya juga ya, kok bisa? Padahal kalau mau berbuat demikian gue bisa-bisa aja. Dan akhirnya saya mendapatkan jawaban itu. Tidak lain dan tidak bukan ialah karena kasih Tuhan. Saya merasa kalau saya memposisikan kebahagiaan dunia sebagai yang utama untuk diri saya, maka saya akan terus merasa kurang puas dan hati saya tidak damai. Meletakkan kebahagiaan saya pada pasangan atau bahkan orang tua pun akan membuat saya merasa kecewa suatu saat nanti. Saya menyadari bahwa hanya kasih Tuhan yang mampu mengisi kekosongan hati saya. Kebahagiaan yang dunia tawarkan hanyalah bersifat sementara. Namun sukacita di dalam Tuhan adalah sukacita yang luar biasa, yang dunia tidak mampu untuk menggantikannya. Dan saya merasa Tuhan yang terlebih dahulu menolong saya sebelum saya jatuh ke dalam dosa tersebut. Melalui pembinaan Girls Talk yang saya ikuti sewaktu SMP, di sana Tuhan sangat berbicara dengan sangat jelas bahwa Dia teramat mengasihi saya. Mudah sekali untuk berkata, "Ya, Tuhan mengasihi saya. Tuhan selalu berada dekat saya.
Tuhan selalu hadir dalam hidup saya. Dia peduli akan hidup saya. Tapi tidak bisa dipungkiri kalau seringkali saya merasa sangat membutuhkan peran ayah dalam kehidupan sehari-hari saya. Saya sangat membutuhkan kasih dan seorang ayah pada umumnya yang didapatkan oleh teman-teman saya. Saya butuh perlindungannya. Saya butuh perannya dalam membimbing, memberikan arahan, dan lainnya. Namun di sini saya belajar, hidup saya ini miliknya, bukan lagi untuk kepentingan saya, melainkan untuk kepentingan dan kemuliaannya. Saya yakin bagaimanapun kondisi yang Tuhan izinkan terjadi kepada saya, itu adalah yang terbaik untuk saya dan keluarga. Saya juga belajar untuk taat, menerima apa yang Tuhan kasih dalam hidup saya, tidak mencari celah untuk menjauh darinya. Taat memang sulit, namun kalau tidak taat akan lebih mempersulit kita, dan sampai saat ini saya bisa memberikan kesaksian kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, itu semua karena kasih-Nya. Karena pertolongannya yang tidak berkesudahan dalam hidup saya dan keluarga. Beberapa highlight tentang kasih Tuhan dalam hidup yang saya rasakan ialah yang pertama, Tuhan selalu menyertai kami sekeluarga. Secara kacamata manusia, saya, Koko, dan adik saya ada sampai saat ini dan boleh hidup berkecukupan semata-mata hanya karena kasih dan pertolongan Tuhan. Beberapa bulan lalu ada customer yang datang ke rumah saya dan ngobrol ke mama saya. Customer tersebut bilang gini, "Wah, hebat ya Bu, anak-anaknya udah wisuda dan udah pada gede." Mama saya cuma jawab gini, "Iya Pak, puji Tuhan. Saya juga gak nyangka dan gak pernah kepikir. Rasanya kalau saya kembali melihat ke belakang, mustahil sekali kami berada di posisi ini. Namun janji Tuhan sangat dinyatakan. Dia gak janji untuk hidup kami akan terus baik-baik saja. Banyak sekali up and down yang kami lewati. Namun yang terpenting ialah Tuhan senantiasa hadir dan menyertai kami." Yang kedua, saya memang tidak mendapatkan kasih sayang dari Bapa secara fisik. Namun saya menyadari bahwa kasih Tuhan lebih dari cukup untuk saya. Saya bisa berkata ini karena saya benar-benar merasakan kasih Tuhan sepanjang hidup saya. Sekilas saya pernah mengganti kasih tersebut dengan kesenangan duniawi. Namun hal tersebut membuat saya benar-benar merasa kosong. Saya tidak merasa damai dan sukacita dalam diri saya. Akan tetapi ketika saya menyadari kasih Tuhan yang begitu besar, saya sangat merasa penuh dan utuh. Allah Bapa adalah figur ayah terbaik untuk saya. Dan yang ketiga, kondisi dan situasi hidup ini boleh berubah. Tapi ingat, Tuhan yang sama selalu menyertai kita. Mungkin beberapa di antara kita baru ada yang kehilangan sosok orang yang dicintai dan terasa hidup kita berhenti begitu saja. Tapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah gagal berhenti dan tidak pernah menyerah atas hidup kita. Dan Dia sudah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kuncinya ialah kita taat dan percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, mungkin ini saja kesaksian singkat dari saya. Setiap hidup kita sangat berharga di matanya. Setiap langkah, keluh kesah, harapan kita sangat diperhitungkannya. Dia sangat peduli akan kita. Kiranya kita semakin peka terhadap kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Terima kasih.